Hamil mama ini nggak biasa dan banyak yang dalam tanda kutip pengen. Hai gengs, welcome to Forbia di CHY. Cerita horor yuk. Gengs, aku gak ngeh ternyata aku tuh udah lama banget gak bikin video. Kayak udah seminggu lebih gitu. Tapi to make up with my mistakes, aku udah siapin satu cerita yang memang ini dari dulu aku pengen ceritain ke kalian, tapi filenya aku gak nemu-nemu gitu loh. Cerita ini datang dari cerita netizennya Kak Kiki Siantar. Sebelumnya aku pernah ceritain beberapa juga cerita netizennya Kak Kiki Siantar di video yang ini. Tapi kayak itu aku nggak langsung lanjutin lagi karena menurut aku, kok kayak ada yang kurang gitu sebelum aku ceritain cerita yang ini. Dan aku ulik kok aku nemu-nemu. Akhirnya aku nemu guys, kayak in the last minute when I'm take this video. Jadi ceritanya aku udah bikin, ini aku udah take nih. Ini buktinya aku udah take. Tapi kayak aduh ceritanya ceritanya enggak kayak gitu. Aku kayak penasaran. Akhirnya aku cari semua file sampai aku scrolling banyak banget dari handphone aku dan aku nemu. Jadi ini aku screen record untuk konsumsi pribadi karena menurut aku ini ceritanya wow dan mind-blowing banget. Cikiki, sorry banget aku nyatut ya ceritanya. Dan netizennya Cikiki, followernya Cikiki, aku izin buat ceritain karena kayaknya juga gak ada namanya. Tapi kalau ini adalah cerita kamu boleh banget untuk bilang kreditin aku dong gitu. Nanti aku masukin di dashboard untuk cerita kamu ini. Gak segala lama-lama ya. Ini seru banget. Aku akan cerita sambil bacain karena aku pun udah agak-agak lupa gitu. Tapi ini sumpah merinding. Nanti aku sambil kasih kalian footage-nya. Oke, let's get to this story guys. Jadi dulu waktu baru nikah, papa dan mama tinggal di satu kota di Kalimantan. Mereka dapat rumah dinas gitu yang letaknya di pinggir sungai yang membelah kota tersebut. Sekarang rumahnya sudah dirubuhkan, tapi rumah yang ada di samping kanan rumah kami dipertahankan oleh pemerintah sebagai wisata budaya di kota tersebut. Jadi, rumah itu amat sangat besar. Dan materialnya terdiri dari kayu ulin yang gede-gede gitu. Intinya rumah jadul gitu. Karena rumah yang terlalu besar, akhirnya mereka inisiatif buat buka kos khusus cowok. Jadi papa mamahnya si pencerita ini akhirnya membuat si rumah dinas itu sebagai kos-kosan khusus putra. Karena rumahnya besar. Awal tinggal di situ sebenarnya nggak ada masalah, aman-aman aja. Dan sekitar 1 tahun kemudian, mama hamil. Di awal-awal kehamilan, mama ini suka mandi. Suka banget. Alasannya gerah, yang mana wajar ya kalau lagi hamil. Tapi yang anehnya, mama ini sampai benar-benar berendam di bak air. Bukan bathtub, tapi memang baknya besar katanya. Saking ngerasa panas dan gerahnya. Padahal rumah itu ceilingnya tinggi banget dan di pinggir sungai. Lantai pun masih ada celah-celah lebar yang mana angin pun bisa masuk. Kata papa, karena kayu ulinnya itu yang benar-benar balok-balok besar, jadi celah lantai pun besar dan kita bisa lihat air sungai dari situ. Jadi si lantainya tuh ada celah-celahnya gini, jadi masih bisa mengintip ke bawah gitu guys. Pernah suatu sore, mama lagi santai di ruang tengah dan posisinya lagi hamil tua. Terus tiba-tiba mama manggil-manggil papa. Papa pikir mama kenapa kan? Tapi ternyata mama teriak-teriak gara-gara dia lihat banyak banget keramik porselen ada di dasar sungai dan minta papa buat ngambil. Papa heran, mana mungkin ada keramik di sungai? Dan papa nunduk buat lihat dari celah lantai dan bener aja. Papa cuma lihat air. Air sungainya warnanya kecoklatan, gak ada apa-apa sama sekali. Terus mama nunduk lagi dan kekeh. Kalau itu sungai lagi jernih dan kelihatan ada keramik porselen di dasar sungai. Mama pun benar-benar kekeh sampai mau terjun lewat batang. Sejenis teras di bagian belakang rumah yang menghadap ke sungai. Papa langsung nahan mama dan akhirnya mama dikurung di kamar. Dari kejadian itu, papa inisiatif buat manggil ponakan cowok untuk ikut jagain mama di rumah. Sebut aja namanya itu Om D.
Om D ini emang agamanya kuat banget dan memang Om D ini sensitif. Seketika si Om D ini masuk ke rumah dan ketemu sama Mama, dia emang langsung bilang kalau hamil Mama ini nggak biasa dan banyak yang dalam tanda kutip pengen. Om D ini langsung bilang kalau di kamar mandi ada Mbak Kunti yang emang suka banget sama bayi di dalam kandungan Mama, which is adalah si netizen yang lagi nyeritain ini. Tapi ya akhirnya Papa, Mama, dan Om D cuma doa dan ngaji-ngaji buat halau gangguan-gangguannya. Nah, gak berapa lama dari kejadian keramik itu, waktu sore-sore juga tiba-tiba dari pintu belakang muncul anak buaya putih. Dia benar-benar merayap masuk rumah dan berhenti tepat di ruang tengah. Jaraknya cuma beberapa meter dari Papa dan Mama yang waktu itu lagi duduk-duduk. Akhirnya Papa manggil-manggil Om D. Om D keluar dari kamar dan juga kaget karena baru lihat buaya di depan mata. Papa langsung bilang, "Jangan dibunuh, Dek. Ini buaya putih." Akhirnya Om D baca-baca doa dan buayanya pun akhirnya balik lagi ke belakang menuju sungai. Sebenarnya banyak banget gangguan-gangguannya, Ci. Cuma aku gak pinter kalau menjabarkan runut lewat tulisan. Jadi aku cerita cabut-cabut aja gak apa-apa ya, kata si netizennya. Semasa Mama hamil, sering banget tetangga bilang kalau ada orang yang bertamu ke rumah itu. Jadi misalnya lagi ngobrol, ada aja yang bilang, "Mbak, tadi malam siapa itu tamunya? Cewek kok cantik banget." Ya pertanyaan-pertanyaan sejenis itulah. Gak cuma sekali dua kali Ci dilontarkan ke mama aku. Dan Mbak Kay, penghuni kamar mandi yang akhirnya malah suka sama si Om D. Ya ampun, ini Mbak Kay-nya kenapa sih? Gede banget. Dan waktu progres pembongkaran rumah dan pengerukan dasar sungai sebelum dijadikan tempat wisata budaya, ternyata ini kayak setelah rumahnya ini dirubuhkan ya. Ternyata ditemukan banyak sekali keramik-keramik peninggalan dinasti Cina dan patung zaman kerajaan Qi. Beritanya masuk TV dan koran lokal juga waktu itu, Ci. Jadi yang dilihat mama aku dulu ternyata memang benar. Mama waktu cerita juga bilang, keramiknya memang bagus banget, mama beneran pengen ambil. Ortu aku tinggal di sana sampai umur aku sekitar 6 bulanan. Gara-gara ada kejadian yang memang bikin shock banget dan ini sudah melibatkan nyawa seseorang. Ci lanjut nanti ya, sesak nafas, kata si netizennya nanggung dan dia baru ceritakan keesokan harinya. Nah ini sudah dengan peta ya guys. Menurut Papa, rumah tetangga itu juga pernah ada yang gantung diri. Dan waktu pengerukan tanah, lokasi rumah Papa, rumah dinasnya, itu bukan cuma ditemukan porselen-porselen dan patung Ci, tapi ada makam yang sampai sekarang masih ada di sana. Karena udah pakai berbagai cara, batu makamnya gak bisa diangkat sama sekali, padahal udah pakai alat berat. Sekarang ini sepanjang pinggir sungai itu udah dibuatkan siring waterfront gitu dan dijadikan tempat nongkrong warga Banjarmasin. Coba teman-teman yang di Banjarmasin, mungkin tahu lokasinya di mana? Aku jadi penasaran sih guys. Ini aku menceritakan ini tidak bermaksud dan bertujuan untuk menjelekkan salah satu daerah ya. Jadi teman-teman mohon jangan tersinggung misalkan ceritanya kurang berkenan di hati, anggap aja cerita ini cerita fiksi kayak gitu ya guys. Nah, sekarang mau cerita tentang kejadian yang sampai menghilangkan nyawa salah satu anak kos di rumah dulu itu ya, Ci. Geng, sorry. Ini aku kan lagi ngedit, terus kayak videonya sumpah panjang banget dan aku gak kuat ngeditnya gitu. Jadi takut kelamaan. Aku bikin video ini jadi 2 part aja ya, jadi part 1 dan part 2. Make sure buat nonton part 2-nya ya. Thank you for watching. If you like this video, jangan lupa like dan subscribe supaya gak ketinggalan notifikasi video baru dari aku. Thank you. Bye-bye.